Hai, para pendongeng di sini. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Cerita ini berasal dari seorang teman saya yang suka pulang malam dan melewati salah satu jalan di kota Jakarta, yaitu Casablanca. Tepatnya terowongan Casablanca yang terkenal angker dan harus berhati-hati bila tidak ingin diganggu. Nama teman saya Benny. Ia tidak pernah percaya dengan tahayul, cerita horor, apalagi hantu. Benny bekerja di sebuah perusahaan periklanan sehingga ia kerap pulang malam. Kantornya terletak dekat dengan ITC Kuningan dan rumahnya berada di Tebet. Setiap hari, ia harus melewati terowongan Casablanca. Suatu hari, ia dan beberapa teman kantornya mengadakan acara nonton film horor di kantor. Seorang temannya sudah memperingatkan untuk berhati-hati ketika pulang sehabis nonton film horor. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam, kata temannya, hantu-hantu di terowongan Casablanca itu selalu keluar setiap pukul 12 malam. Ketika mendengar cerita itu, Benny hanya berkomentar, Ah, itu hanya tahayul. Mana ada hantu? entah mengapa, Benny mulai memikirkan cerita dari temannya tersebut. Ben, lo kenapa bengong? Oh enggak, itu si Yeni cerita aneh-aneh sama gua. Katanya di terowongan itu ada hantunya. Emang benar ya? Lah, katanya lo gak percaya hantu. Kenapa jadi kepikiran? Ah enggak, abis si Yeni bilang jangan lihat spion. Soalnya kalau lihat spion suka ada yang duduk di belakang mobil. Ah, elu, kan udah biasa pulang jam 2 pagi. Ini baru mau jam 12 malam. Masa udah mulai ketakutan? Bukan gitu. Ceritanya si Yeni lebih horor. Gue sih tadinya santai, tapi abis nonton gue jadi parno. Udah, gak usah dipikirin. Ntar malah lu jadi gak konsen nyetirnya. Dengerin radio aja. Iya deh. Yuk, balik. Akhirnya, Benny pasrah dan tetap menempuh perjalanan ke rumah seperti biasa. Melewati terowongan Casablanca. Ia pun menyalakan lagu saat menyetir. Ketika hampir sampai di terowongan tersebut, Benny sempat ragu karena tidak ada kendaraan lain di depan maupun di belakangnya. Tetapi karena sudah mengambil jalur tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk tetap melewatinya. Ia pun menancap gas dan berusaha mengebut melewati jalan tersebut. Menjelang bagian tengah terowongan, ia melihat sosok perempuan di pinggir jalan. Entah kenapa, tiba-tiba mobilnya berjalan sangat lambat. Ia pun tidak berani menengok ke spion atau ke arah perempuan tersebut. Begitupun dengan radio yang diputarnya. Tiba-tiba mati mendadak. Ia mulai merinding dan berusaha tidak memikirkan apa-apa. Di tengah-tengah terowongan, mobilnya semakin pelan dan membuatnya bingung. Permisi. Sebuah suara terdengar. Benny tidak mempedulikannya dan berusaha terus menginjak gas. Meski pelan, mobilnya masih bisa jalan. Permisi. Kedua kali ia mendengar suara tersebut. Tapi Benny teringat kata temannya yang bilang, jangan tengok belakang bila ada yang berbicara saat melalui terowongan tersebut. Permisi. Ketiga kalinya suara itu muncul. Benny tidak sengaja dengan refleks menengok ke belakang dan ia pun kaget setengah mati. Perempuan yang tadi ia lihat di pinggir jalan sudah duduk di bangku belakang dan tersenyum. Ia pun buru-buru menginjak gas dan beberapa detik kemudian mobilnya bisa jalan dengan kencang. Keesokan harinya, Benny akhirnya bertemu dengan Yeni di kantor menjelang malam. Ia pun menceritakan pada Yeni tentang kejadian aneh tersebut. Tuh kan, udah gue bilang. Coba deh, lu nengok ke belakang. Benny bingung. Ia menengok ke belakang yang merupakan jendela gedung kantornya. Matahari di luar sudah menghilang, digantikan dengan gelapnya malam. Hah? Ada apaan sih? Coba deh, lu lihat benar-benar. Benny menoleh lagi ke belakang. Di kaca jendela kantornya, ia melihat bayangan seorang perempuan yang sama seperti yang dilihatnya kemarin di mobil. Sebenarnya dia udah ngikutin lu dari kemarin sebelum gue peringetin lu.